jemaat sekalian. Pagi. Saya menyampaikan salam dari jemaat di Singapura. Hari ini kita beda 1 jam ya. Jadi sebentar lagi mereka mulai ibadah. Well, saya datang hari ini ada 4 teman-teman di belakang jemaat. Ada Terence, ada Andi, ada Bro Calvin, ada Stefanus Roy. Khusus yang sebut namanya terbelakangan itu asli orang Jogja. Jadi saya nginep di rumahnya dia. Kalau nggak keberatan bangkit berdiri, bisa dikenal di belakang duduknya semuanya. Ya, ayo berdiri semua dong. Ya, kasih tepuk tangan. Ada jemaat yang dulu pernah bersekolah dan jadi pekerja di Singapura. Di tempat saya mengembalakan, hari ini menikah. Dan saya janji bahwa saya akan datang dan support, kasih blessing buat dia. Jadi saya berkesempatan kontak Pastor Alfon, saya mau datang. Dia bilang jangan cuma datang, sekalian berkatin jemaah. Saya bilang dengan senang hati. Di sudut sana saya masih ingat ada Yosua, dulu pernah sekolah di Singapura, hari ini ngambil kuliah kedokteran kalau nggak salah. Jadi saya berdoa ada calon dokter yang luar biasa ya untuk generasi yang akan datang. Thank you. Saudara, pagi hari ini izinkan saya berbicara sesuatu yang menurut saya is very simple, sangat sederhana. Tapi saya mau bahas dari sudut pandang yang lain. Bukan secara teologi, tetapi saya ingin membahasnya dari segala pengalaman yang saya alami dan yang beberapa saya percaya juga orang percaya alami. Yaitu tentang Roh Kudus. Hari-hari ini atau hari ini tepatnya kita ini lagi memperingati tentang Pentakosta, pencurahan Roh Kudus. Kenapa Pentakosta jadi begitu sangat penting, saudara? Karena apa yang disampaikan oleh Pastor Alfon sebelumnya tadi, dia berkata bahwa jadikan semua bangsa murid itu, baptis mereka di dalam namaku, dan ajarkan segala sesuatu seperti yang aku ajarkan kepadamu. Itu mandat, itu perintah, satu komen yang baru. Satu perintah yang baru untuk supaya anak-anak Tuhan atau gereja Tuhan lakukan, yaitu apa? Jadikan semua bangsa murid, bukan jadi semua bangsa jemaat. Amin. Saudara bisa mengerti apa artinya murid? Saya pikir setiap sekolah pasti pernah sekolah, minimal sekolah dasar lah, entah lulus atau enggak, tapi pernah jadi murid itu, ya. Atau kalau yang saudara masuk GKBB di sini di MCC, karena slogannya Making Disciples for Christ, sometimes kadang-kadang kita tuh sering dengar katanya masuk surga lebih gampang dari masuk GKBB. Yaitu ungkapan yang menurut saya bisa ditafsirkan ujian atau bisa ditafsirkan juga sebuah kekurangan. Karena seolah-olah kok kayaknya kita lebih jual mahal daripada surga. Karena surga itu, saudara, kata kalau mau masuk surga cuma percaya Yesus, mengaku dengan mulut, dalam hati dan percaya bahwa Yesus Kristus Tuhan, kamu masuk surga katanya. Tetapi kalau masuk di KBB katanya mesti ikut deka dulu, betul? Habis ikut deka mesti ikut HB, begitu diwawancara, ikut talent kontes, ya kan? Setelah itu ditabiskan jadi jemaat, lalu susahnya luar biasa, betul nggak? Padahal kalau masuk surga, asalnya saudara percaya aja masuk surga. Tapi ya, saya ada sependapat tapi juga enggak sependapat. Karena kalau dibilang soal tentang masuk surga, syaratnya gampang. Tetapi proses untuk supaya kita bisa masuk surga itu harganya mahal sekali. Karena si yang mempunyai surga itu harus mengorbankan dirinya, hidupnya di kayu salib. Sehingga akhirnya kita beroleh kesempatan dengan cara kita percaya saja kita bisa masuk kenikmatan itu. Tapi sebenarnya yang namanya surga itu, saudara, itu nggak bisa dikompromi sama sekali. Dosa sedikit kecil aja kita nggak bisa masuk surga. Ayat firman Tuhan mengatakan sebab upah dosa ialah maut. Jadi sebenarnya kita ini jauh sekali dari yang namanya sempurna. Surga itu sempurna. Surga tuh nggak ada cacatnya sama sekali. Digambarkan itu surga itu, saudara, jalanannya aja emas yang bukan lapisan, bukan cuma disepuh emas, bukan, tetapi benar-benar emas batangan yang kokoh, yang murni, yang begitu luar biasa. Surga itu menggambarkan sesuatu yang
yang gak ada cacatnya dan sempurna semuanya. Suara di surga itu saudara jauh lebih merdu daripada song leader dan singer dan pemusik-pemusik tadi yang nyanyi. Kalau saudara mendengarkan suara siapa yang paling indah di dunia ini yang pernah saudara dengar, suara surga jauh lebih indah. Kalau kita menginginkan sebuah suara yang begitu indah, kita harus mengeluarkan sejumlah uang yang cukup mahal untuk mendapatkan kualitas suara yang begitu indah. Semua diukur dengan harga. Ada uang, ada barang. Seberapa besar yang kamu mau korbankan, maka kamu akan dapatkan barang itu sesuai dengan kualitasnya. Itu sebabnya saudaraku, kalau barangnya kualitasnya sangat tinggi dan sangat mahal, kemungkinan besar kualitas barang itu saudaraku sangat bagus. Kalau saudara bayar harganya sangat mahal, maka saudara akan dapatin servis yang luar biasa. Betul saudaraku? Saudara bayar hotel, kalau hotelnya semakin bintangnya semakin banyak, bintang 7 gitu, saudara bikin pusing kan? Bayarnya mahal. Yang nggak saudara minta disediakan. Yang saudara hampir kalau masuk hotel berbintang itu saudara, kita nggak pernah kepikir kita mau jahit. Di dalam kamar mandinya ada jarumnya, ada benangnya, ada kancingnya disediakan. Padahal kita nggak pernah sentuh dan kita mungkin nggak akan pernah pakai itu. Tetapi begitu detailnya dan sampai itu disediakan. Sampai permintaan apapun akan disediakan. Tapi untuk menikmati fasilitas seperti itu, saudara harus bayar mahal nggak? Mahal. Nah, bayangkan begini. Bayangkan surga yang punya fasilitas yang seperti yang luar biasa itu, kira-kira harganya berapa? Dan saudara nggak cuma nginep sehari 2 hari, saudara akan nginep selama-lamanya nanti. Jadi kira-kira kalau saudara harus bayar, kira-kira harganya berapa? Kalau hotel berbintang yang seperti itu aja saudara harus membayar minimal dengan angka jutaan untuk 1 malam. Berapa yang harus saudara kira-kira bayar untuk tinggal di surga selama-lamanya? Dengan fasilitas yang tidak dapat ditandingi oleh apapun juga. Itu sebabnya yang punya surga tahu diri. Dia sadar betul bahwa tidak ada satu orang pun yang sanggup dan mampu untuk sampai ke sana. Nginep semenit pun gak bakal sanggup, saudara. Itu sebabnya saudaraku, cara satu-satunya supaya surga itu tidak kosong. Padahal dari awalnya itu surga sudah didesain untuk kita. Tetapi karena dosa membuat akhirnya surga itu kosong, saudara. Apa yang Tuhan impikan tentang gambaran surga jadi membuat akhirnya hancur berantakan karena dosa. Dan Tuhan tidak menginginkan hal itu terjadi di surga. Itu sebabnya saudara pergi Matius kayu salib dan yang menebus segala dosa dan kesalahan kita dengan sebuah syarat saja. Yohanes pasal yang ketiga ayat 16 dikatakan begini, karena begitu besar kasih Allah dan dunia ini, Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya, barang siapa, apa saudara, yang percaya kepadanya tidak binasa. Barang siapa loh saudara. Jadi ini bukan paksaan. Artinya saudara boleh percaya, boleh, nggak percaya juga nggak apa-apa. Karena ayatnya mengatakan barang siapa. Jadi itu sebuah pilihan. Sekalipun Yesus mati di kayu salib adalah untuk semua orang, tetapi Dia tidak pernah memaksa untuk setiap orang itu percaya kepada Dia. Karena keselamatan itu hanya ditujukan kepada barang siapa yang percaya. Jadi bicara soal tentang surga, saudaraku, tidak ada satu orang pun yang pernah melihat, dan tidak pernah ada satu orang pun saudara yang memberikan bukti nyata bahwa surga kan seperti itu. Tetapi kalau saudara percaya, saudara mau, dan saudara nanti satu kali nanti datang ke sana, caranya gampang. Saya mau tanya sama ibu-ibu. Siapa di sini yang kalau pergi ke pasar? Halo, ada yang pergi ke pasar? Ibu-ibu ya? Ya. Ibu-ibu ada mau nggak pergi ke pasar tuh jalanannya becek, terusnya jalanannya susah, pasarnya masuk,
masuk ke hutan dulu, cari di sana terus susah dapetinnya hanya untuk ngedapetin barang-barang yang untuk dimasak. Mau nggak? Atau saudara pengen pilih masar tuh mestinya adanya di tengah-tengah masyarakat gitu kan? Gampang, dekat rumah, jalan kaki juga nyampe gitu. Lalu jalanannya bersih, tempatnya nyaman untuk saudara bisa belanja. Saudara kalau mau pergi ke pasar aja, saudara akan cari yang susah atau cari yang gampang? Halo? Jadi kalau sekarang ke pasar aja pilih cara yang gampang, ke pasar aja cari pilih cara yang gampang, ke surga saudara mau cari pilih cara yang susah atau yang gampang? Yang gampang. Kasih tahu sama saya, cara yang lebih gampang apa dibandingkan dengan hanya cukup percaya kepada Dia? Amin. Hanya saudara cukup percaya saja, maka saudara bisa dapatkan itu. Ibu-ibu paling gampang. Kalau ke pasar juga pengennya bayar sedikit-sedikit, betul nggak? Sesedikit mungkin dapat barang sebanyak mungkin. Udah dikasih ibu pun masih minta tambah ibu, ya nggak? Betul nggak saudara? Ibuin dikit. Padahal nanti saudara begitu nyampe di dapur belum tentu dimasak semua kan? Tapi senang gitu saudara. Kalau dapat 2-3 lembar tauge ditambahin senang. Cuma 2-3 lembar tauge senang. Siapa ibu-ibu juga yang senang kalau di dapur ada yang bantuin setiap hari? Saya tinggal di Singapura. Istri saya itu nggak kerja, istri saya full time mother and full time wife. Dari pagi saya bangun sama dia sama-sama sampai saya pulang malam dari kantor gereja, pelayanan kerja. Istri saya itu saudara belum selesai kerjaannya. Saya datang tuh saya pikir sudah semuanya rampung, semuanya selesai. Dia bilang, aduh banyak kerjaan. Belum selesai ini, belum gantung jemuran, itu yang dicuci masih ada di masih cuci, masih ada semuanya. Saya bilang, wah dia lebih sibuk daripada saya ya. Karena saya pulang dari kantor saya malu saudara. Kenapa? Karena dia lebih sibuk dari saya. Sampai banyak kerjaan yang menumpuk. Kalau jemuran itu saya ganti dengan file, dengan kertas-kertas yang harus dia tanda tangani, itu mungkin saudaraku kertasnya sudah tinggi sekali. Dan saya begitu kaget saudara ketika saya buka gudang. Begitu buka gudang saudaraku, saya disambut dengan cucian yang sudah matang, jemuran yang sudah kering, belum sempat disetrika, saya buka langsung jebol keluar. Saya bilang, waduh ada apa ini? Karena nggak ada waktu untuk nyetrika. Apalagi sekarang punya baby. Siapa yang punya baby di sini? Saya lihat di belakang ada kalau punya baby. Susah ya, ngasih take care untuk menjaga bayi itu sangat susah sekali. Perlu ketelitian, karena bayi itu sangat fragile, bayi itu sangat rentan sekali. Makanannya mesti khusus, betul nggak saudara? Kita kalau lapar bisa makan donat, betul? Kita kalau lapar Indomie selera aku masuk, betul nggak? Tapi baby nggak bisa, saudara. Kita harus pilih bahan yang terbaik semuanya. Jadi istri saya itu saudara dari pagi sampai malam cuma ngurusin satu makhluk kecil yang namanya ketat itu saudara nggak habis-habis waktunya. Sampai begitu selesai itu langsung malam itu kalau dia udah mau tidur, rasanya udah capek sekali. Kita butuh penolong. Kalau bicara soal tentang penolong, ibu-ibu paling tahu. Kalau dikasih penolong yang membantu di dapur, pekerjaan rumah tangga, ibu-ibu pasti sangat senang sekali, bukan betul? Sangat senang sekali. Istri saya itu beberapa minggu yang lalu kita dapat berkat. Berkatnya apa? Salah satu jemaat kami pergi ke luar negeri selama 1 bulan. Lalu pembantunya yang dia pakai di Singapura, daripada dia pulangkan ke Indonesia selama 1 bulan, dia tawarkan ke saya. Dia bilang begini, Pastor, mau nggak saya titipkan pembantu saya di rumah selama 1 bulan?
karena pembantu saya ini nganggur, rumahnya nggak kosong, saya mau pergi karena anak saya wisuda, sekolahnya selesai di luar negeri. Berapa lama? 1 bulan. Belum saya jawab, istri saya dari belakang, oh ya, kapan bisa dikirim ke rumah? Belum saya jawab, saudara. Saya baru mau, istri saya sudah nyamper. Senang sekali. Kenapa? Karena ada yang nolong. Untuk pertama kalinya saya lihat gudang saudaraku jadi rapi, dibersihin, masih banyak waktu senggang. Dia bisa mengerjakan banyak hal, kita ada yang nolong, itu sangat bahagia. Saya pulang ke kantor, saudaraku, ada waktu untuk bercerita, ada waktu untuk ngobrol sama istri, dengan anak masih baby bisa main di situ. Biasanya gantian, saya jaga baby, dia kerja. Nanti dia jaga baby, saya ngapain gitu, saudara. Gak pernah ngaklop, selalu selisipan terus kayak kereta, saudara. Bolak-balik, selalu kayak begitu. Tetapi dengan adanya pembantu, saudaraku, penolong di rumah, kita jadi kehidupan jadi lebih baik. Nah, saudara, konsep yang sama yang Tuhan juga inginkan dalam kehidupan kita tentang Roh Kudus. Roh Kudus itu dibilang sebagai penolong. Itu sebabnya waktu Pastor Alphonse tadi awal mengatakan bahwa pergi jadikan semua bangsa murid, tetapi pada prakteknya untuk menjadikan semua bangsa murid, Tuhan bilang tunggu dulu, jangan pergi kemana-mana setelah pesan-pesan berikut, kata Tuhan Yesus. Ya kan? Sayang saja dulu belum ada iklan, karena Yesus gak pakai iklan. Kalau pada waktu itu sudah zaman iklan, Yesus pasti akan pakai kata-kata yang jauh lebih bisa dimengerti. Jangan pergi kemana-mana setelah pesan-pesan berikut. Langsung iklannya muncul, betul kan? Dikasih gambaran tentang bagaimana Roh Kudus kerja segala macam, betul kan? Nah, ibu-ibu paling tahu tentang iklan, betul kan? Nonton sinetron, iklan, apa, pergi ke supermarket, saudaraku, pasti saudaraku kemakan iklan, betul kan? Coba ini, coba itu. Ya, bapak-bapak saya mau beritahu, bapak-bapak sama ibu-ibu tuh beda jauh. Waktu Tuhan menciptakan Adam, Tuhan itu cuma pakai 1 ayat, betul? Coba aja cek di Kejadian. Pastor Alphonse lebih jago. Cuma pakai 1 ayat. Lalu Allah menciptakan manusia sesuai dengan gambarnya dan rupanya diciptakanlah dia. Jadi manusia. Lalu Allah menamakan dia Adam. Tapi, saudara-saudara baca, untuk nyiptain yang namanya perempuan nih, Tuhan butuh 5 ayat. Adamnya dibikin tidur dulu, betul? Habis tidur, diambil rusuknya, betul saudara? Rusuknya dibangunnya perempuan itu. Lalu dipresentasikan kepada Adam, inilah. Lalu Adam baru ngomong, inilah tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Baru dikasih nama Hawa. 5 ayat. Itu sebabnya laki-laki kalau pergi ke shopping center, pergi ke mall, dia mau cari kaos kaki, dia turun dari mobil, dia ambil kaos kaki, terus dia masuk mobil, dia pulang. Kalau perempuan nggak bisa, saudara. Perempuan itu minimal mesti 5 kali tikungan, belok kiri, belok kanan, belok kiri lagi, kanan lagi, kiri lagi, baru. Jadi mau beli garam, dia lihat dulu coklat, dia lihat bagus ya, itu ada set, bisa mampir ke sana. Saya bingung, saudara. Jadi kalau saya bilang istri saya mau beli garam, saya sudah siap. Pasti banyak teman-teman yang lain. Amin. Haleluya, ibu-ibu, amin. Saya belain kalian loh. Kalau saya pulang dari sini nggak ditraktir bakso keterlaluan kalian. Jadi makanya bapak-bapak kalau ibu-ibu pergi ke pasar atau ke supermarket, tenang aja, dia butuh 5 tikungan, oke? Jadi kalau dia pergi ke supermarket, belok dulu ke sana, saudara hitungannya 1. Minimal 5, itu minim. 10 lebih baik. 15 sempurna. Ya saudara, perempuan sama pria itu berbeda. Tetapi anehnya saudara, bicara soal tentang kehidupan kita, mau perempuan, mau laki-laki, kita semuanya butuh yang namanya penolong.
Jangan dikira bahwa laki-laki itu hebat. Enggak. Justru karena laki-laki itu, saudara, itu banyak kelemahannya, makanya Tuhan bilang begini tentang laki-laki. Tidak baik untuk laki-laki itu seorang diri saja. Maka dibangunnya perempuan sebagai penolong buat dia. Jadi konsep tentang penolong itu untuk manusia pertama yang namanya Adam. Jadi kalau saudara yang namanya pria seperti saya, saudara sombong bahwa saudara kuat, saudara bisa lakukan semuanya, saudara bisa sendiri, itu dosa besar. Karena saudara tidak setuju dengan apa yang Tuhan katakan. Tuhan sendiri nyiptain saudaranya bilang bahwa lu butuh penolong. Artinya kamu, saya lemah. Amin. Pada dasarnya manusia itu butuh penolong. Nah, tentang melakukan pekerjaan Tuhan yang namanya pemuritan itu juga, Tuhan lebih bicara begini, jangan kemana-mana setelah pesan berikut. Kamu harus tinggal di Yerusalem sampai Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan tentang Roh Kudus dia bilang seperti ini, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, supaya kamu bisa jadi saksi sampai ke ujung bumi. Amin. Nah, saya mau saudara baca ayatnya firman Tuhan, supaya saya nggak dianggap kurang alkitabiah. Mari kita buka dalam Yohanes pasal 14. Satu pasal saja. Kita nggak baca sampai selesai. Tetapi Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-15 kita mulai. Yohanes pasalnya yang ke-14 ayat yang ke-15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Lalu Tuhan bilang begini, Tuhan Yesus, aku akan meminta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia nggak dapat menerima dia, sebab dunia memang nggak melihat dia dan tidak mengenal dia, tetapi kamu mengenal dia, sebab dia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dunia tidak akan melihat aku, tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapakku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam aku. Apa saudara? Di dalam kamu. Ayat yang ke-15 dan 16 saudara dikatakan begini, kalau kamu mengasihi aku, kamu menuruti segala perintahku. Ayat yang ke-16, aku akan minta kepada Bapa dan dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Saudara tutup Alkitab saudara, tutup handphone saudara. Saya mau cerita di sini. Saya jadi orang Kristen dari mulai SMP kelas 3, sudah mulai kenal Tuhan. Dalam perjalanan kekristenan saya, sekalipun saya dan Pastor Alphonse ini diberi gelar pendeta karena pelayanan kita sebagai full time ministers, tetapi saya sama saudara ini gak beda jauh. Kita masih membutuhkan pakaian menutupi tubuh kita dan menghangatkan kita, bukan? Setiap hari kita masih makan, masih ada rasa lapar. Bukan berarti seorang pendeta tidak bisa merasakan rasa lapar. Kalau rocker juga manusia, pendeta pun juga manusia. Kita tidak lebih jelek daripada rocker, tapi kita juga tidak lebih buruk daripada rocker. Jadi antara saudara yang dikhotbahin dengan yang mengkhotbahkan tidak berbeda jauh. Hanya saja sementara yang duduk adalah seorang pegawai, saya seorang pendeta. Sementara yang duduk di depan saya adalah seorang ibu rumah tangga, saya seorang pendeta. Pekerjaannya adalah saudaraku menggali Alkitab, menyiapkan makanan rohani kepada jemaat, supaya setiap minggunya minimal setiap jemaat mendapatkan asupan gizi secara rohani.
Sedangkan saudara setiap harinya saudara bekerja di perusahaan, pergi ke pasar, masak buat anak-anak, menyiapkan gizi, menyiapkan hidangan, menyiapkan pakaian, memberikan kebutuhan buat setiap anggota keluarga. Sama, hanya kami berdua, khususnya Pak Alfons dan saya, dikhususkan akan panggilan kita untuk menyiapkan hidangan yang terbaik yang kita bisa. Kita ini tidak lain hanya seperti seorang koki di rumah makan Chinese food yang setiap hari, atau seorang ibu rumah tangga yang bergumul dengan apa yang harus dimasak siang hari ini supaya suami nggak bosan, supaya anak-anak pulang ke rumah ada makanan yang enak dan tidak komplain. Kami seorang pendeta juga, saudaraku, tidak rentan dengan komplain. Kami selalu mencoba untuk beri yang terbaik. Dan kadang-kadang pekerjaan kami juga pekerjaan yang sangat penuh dengan stres. Kami bukannya berarti nggak bisa dikomplain, nggak bisa dikritik. Tentu saja saya dengan Pak Alfons seperti rocker manusia tadi, kami juga bisa dikritik. Bisa saja sewaktu-waktu kami khotbahnya jelek, betul? Bisa saja sewaktu-waktu kami ada dalam masalah. Bisa saja sewaktu-waktu kami juga menghadapi kehidupan yang sulit. Kami tidak berbeda jauh dengan saudara. Hanya pekerjaannya saja lingkupnya berbeda. Itu sebabnya kalau saudara punya masalah, kami pun punya masalah. Kalau saudara pernah sakit flu, bukan berarti pendeta nggak bisa sakit flu. Kalau kami mendoakan orang sakit supaya orang sakit sembuh, bukan berarti artinya kami yang mendoakan tidak akan pernah sakit. Kita bisa sakit. Saya berkesempatan untuk minimalnya mendampingi Pastor Alfons. Waktu beberapa tahun yang lalu sempat pergi mampir ke Singapura untuk periksa jantung, ya masih ingat? Kok pendeta bisa ya sakit jantung? Bisa, macam-macam modelnya kayak kalian. Saya enak ngomong kayak begini karena saya bukan lembaga saudara. Bisa tidak? Bukan berarti mendoakan orang yang sakit jantung dan pendeta yang mendoakannya nggak bisa sakit jantung. Bisa. Saya punya kecenderungan darah tinggi, dan saya ini pendeta yang cukup temperamennya sangat tinggi. Apalagi kalau ya saudara bisa tanya lah sama jemaat yang di belakang mereka tidak bisa menutupi bahwa orang yang berbicara dengan saudara hari ini itu kelihatan baik, nice, manis, sweet. Buat mereka jangan coba-coba, coba aja. Bisa marah, bisa jengkel, bisa stres, bisa dalam tekanan, bisa sakit. Saya dan Pak Alfons seringkali dalam doa-doa kami mengandalkan Tuhan, tolong kami. Pekerjaan kami tidak gampang. Saya dan Pak Alfons seringkali dalam menyiapkan khotbah, kami berdoa dengan kata-kata yang diulang-ulang. Yaitu apa, saudara? Tolong beri inspirasi Tuhan, supaya aku bisa memberikan makanan yang terbaik buat jemaat. Supaya jemaat yang sudah bangun dari jam 6 mempersiapkan diri, naik sepeda motor atau naik beca, pergi ke gereja, mereka bisa diberkati. Minimalnya khotbah kami jangan jelek, Tuhan. Supaya duduk berjam-jam di tempat ini mereka bisa dapatkan sesuatu dari Engkau. Kami minta pertolongan sama Tuhan. Sama seperti seorang ibu-ibu yang sekarang minta tolong sama Mr. Google, betul? Untuk bikin spaghetti gimana, karena anaknya suka spaghetti. Satu kali mama saya pernah cerita, mama itu stres. Kenapa? Karena satu kali saya pernah pulang dari rumah teman saya ngomongnya itu enak, saudara. Saya ngomong gini, Ma, itu loh, tadi diajak makan di rumahnya ini. Saya ngomong gitu, enak sekali loh, Ma, gitu. Mama bisa nggak bikin ini? Wah, mama itu gak pernah masak, kalau bilang gitu. Mama itu gak pernah bikin apa-apa. Panci bertumpuk-tumpuk di dapur gak pernah dipakai. Satu kali saya melihat mama rajin pergi ke pasar, saudara. Bikin, masak, apa, dia cobain enak, dia kasih kucing, saudara. Karena memang
gagalnya benar-benar gagal, gak enak sama sekali. Lalu satu kali dengan bangganya mama saya bikin kornet, saudara. Bikin kornet, dia beli presto yang terbaru, lalu dia pakai bikin kornet, masaknya lama, dan dia cobain, wah ini enak. Dia kasih ke anak-anaknya, dia kasih ke saya dulu, gimana kornetnya? Lalu saya bilang, wah enak main ini kornetnya, wah berbunga-bunga hatinya, saudara. Saya pikir minimal seminggu sekali saya bakal dapat kornet. Gak taunya seumur hidup sampai sekarang cuma satu kali masak kornet. Saya tanya sama Mak, kok kornetnya gak pernah muncul? Cuma satu kali itu doang. Ribet masaknya. Daripada kayak begitu pergi ke supermarket 20.000 sudah dapat satu kaleng. Oh, Masya Allah. Sekarang saya gak pernah lagi minta dibikinin kornet, karena saya tahu mama saya pernah cerita gini. Kamu tahu nggak mama bikin kornet kenapa? Karena mama tertantang. Mama dibandingkan dengan mama yang lain. Masa mama yang lain bisa, mama nggak bisa? Betul, saudara? Nah, setelah saya jadi pendeta, jadi gembala, kadang-kadang kita juga dibandingkan, betul nggak? Size baju dibandingkan, ukurannya dibandingkan, betul nggak, saudara? Gemuk kayak Pak dibilang, betul kurang puasa doa, betul? Kurus kering, tinggi, kayak calon presiden yang satu itu dikira apa? Kampungan, kurang gizi, itu sudah macam-macam. Gak diberkati, pakai baju keren sedikit, kelihatan mahal, dibilang ya cuma pakai. Jadi kita susah jadi pendeta, dari atas sampai kaki di screening. Tiap hari jemaat bawa MRI kemana-mana, ngecek pendetanya kudus atau bukan. Susah, saudara. Itu sebabnya, saudaraku, saya berkata sama saudara, dalam kehidupan ini nih, saya sebagai pendeta, sebagai hamba Tuhan aja, sebagai gembala, saya ini butuh penolong supaya hidup kita ini benar-benar bisa berkenan bukan saja di depan manusia, tapi di hadapan Tuhan. Dan saya yakin kalau saya cerita seperti ini, saudara bisa ketawa, tapi saya yakin saudaraku juga, sementara saudara dengarin masalah saya, sementara saudara dengarin cerita saya percaya saudara yang duduk di depan saya juga pasti punya masalah. Dan permasalahan saudara sering kali saudara tidak sanggup untuk menceritakan bahkan ke pendeta saudara. Di dalam doa pun saudara gak berani berucap, hanya ngomong dalam hati. Apalagi itu yang berhubungan dengan dosa yang saudara tahu persis dosa dalam hidup saudara. Kadang-kadang untuk mengutarakannya saja malu, gak punya keberanian untuk ngomong, tetapi hanya bisa berucap kepada Dia yang kita minta. Satu kali nanti Tuhan tahu akan kelemahan kita dan Tuhan menolong kita. Betul, saudara? Tuhan mengatakan bahwa ada roh kebenaran yang menemani kita. Dunia gak bisa terima, karena dunia gak ngerasain. Sama seperti ibu-ibu punya pembantu rumah tangga. Ibu-ibu di sini bisa datang yang punya pembantu rumah tangga di sini. Ibu-ibu bisa tampil enak, seger karena dibantu sama pembantu. Apakah dunia di luar mau menghargai pembantu rumah tangga yang ada di rumah kita? Gak akan, saudara. Yang dia lihat adalah kita keluar dari rumah, kita seger, semuanya beres. Tetapi sebenarnya yang kerja berat itu pembantu rumah tangga kita di rumah. Saya mau beritahu sama saudara, kalau saudara bisa duduk di tempat ini dan saudara bisa mengangkat tangan dan saudara bersyukur kepada Tuhan, saudara tahu gak siapa yang kerja berat buat saudara? Jangan dipikir saudara kerja berat. Jangan dipikir bahwa saudara melakukan banyak hal untuk Tuhan sehingga akhirnya Tuhan memberkati saudara. Tidak. Saya mau beritahu, yang tidak dihargai itu di belakangnya kerja berat buat saudara. Dan ketika dunia diberitahu bahwa ada penolong, ada Roh Kudus yang selalu menemani saudara, yang selalu memberikan kekuatan, dunia gak akan pernah bisa terima, karena mereka tidak pernah bisa menghargai roh yang gak kelihatan itu.
Saya punya baby, umur baby saya hari ini 1 tahun 3 bulan. Ini air minum boleh saya minum ya? Kayaknya nikmat sekali. Ada masanya seorang anak kecil atau baby itu ada masanya kemarin makan nggak masalah, tapi tiba-tiba nggak mau makan, susah sekali makan. Jadi saudara, istri saya frustasi, saya frustasi. Ngasih makan Kenneth, anak saya namanya Kenneth, kasih makan Kenneth itu saudara, aduh susahnya setengah mati. Dari yang dulunya 15 menit, 20 menit selesai, bisa 2 jam nggak selesai, saudara. Tapi kita terus bergumul dan kita berusaha supaya anak kita mau makan, betul nggak saudara? Karena kita khawatir dia kelaparan. Satu kali saudaraku, istri saya udah banyak kerjaan, 1 jam nggak selesai ngasih makan anak kita. Lalu saya diberi tugas sama istri saya, kamu lah gantian, siapa tahu sama kamu mau. Nah waktu saya pertama kali nyendokin saudaraku, mau dia. Wah, Kenneth hebat, gitu. Pertama, senang dipuji saudara. Ayo satu lagi, Kenneth hebat, wah. Cuma berhasil 2 sendok saja. Berikutnya saudaraku mau pakai gaya Teletubbies, gaya apa semuanya saudara, gak digubris sama sekali. Ayo Kenneth, ayo ini kayak Dedi. Nah jadi saudara kalau bisa gemuk tuh gara-gara gitu tuh saudara. Dedinya makan dulu, makan, enak. Ayo sekarang Kenneth bilang gitu. Gak mau saudara, frustasi saya. 30 menit saudara sudah berlalu, sedikit 1 sendok pun masuk enggak. Udah pulang kerja, udah capek, saya ambil sendoknya lagi. Saya bilang, kali ini saya bilang sama Tuhan, Tuhan tolong dong buka mulutnya, please. Saya bilang, Kenneth, ayo, ayo saya makan, ini enak loh. Saat tiba-tiba saudara, tangannya itu saudara seperti kayak pecah silat. Sendoknya melayang. Itu sendok yang penuh dengan makanan dia saudara, berantakan semua kemana-mana saudara, ada di lantai. Sempat tempat makanannya itu juga bergoncang dan jatuh ke lantai dan ke tembok saudara. Melihat hal seperti itu setengah jam nggak berhasil saudara. Walaupun ayah sendiri nih, ayah kandung loh saudara, bukan ayah tiri, ayah kandung saudara. Itu naik darah dan darah anak kata dia nggak bisa keluar. Pendeta, ayo pendeta ngomong apa? Cekel saudara. Anak kandung. Saya bilang sama Kenneth sambil ngelapin, ambil lap. Saya biarin dulu karena nggak berhasil makan. Saya ambil lap dari dapur, saya bersihin muntahannya, yang tumpah itu di lantai dan di tembok. Saya sambil ngedumel. Saya bilang kayak gini, Kenneth, kamu nih ya keterlaluan. Kita ini loh Kenneth, papi sama mami, kita ini makan makanan yang kita nih kasih selalu kamu yang terbaik. Dedi loh nggak makan yang organik, kamu dikasih makan yang organik. Dedi loh cuma makan makanan yang biasa lah, kamu loh yang bahan-bahannya terbaik. Saudara tahu istri saya kalau pergi ke supermarket, satu keranjang itu sudah ini buat Kenneth, ini buat Kenneth. Terus 5 belokan, 7 belokan yang diambil buat Kenneth. Terus saya tanya, buat kita mana? Enggak, nanti di rumah masih ada. Kalau masak saudara, ayam itu digodok lama, sarinya diambil, saudaraku betul. Lalu sarinya buat Kenneth. Nah, sisanya dia goreng, dia masak kari segala macam buat bapaknya. Saya makan ayam itu saudara, ini kenapa ayam sepet banget ya? Ayam sih ayam, tapi rasanya lebih enak makan sandal jepit daripada ayam. Gak ada rasanya, bilang cuma rasa bumbu-bumbuannya saudara. Ayamnya gak ada rasanya. Saya baru pertama kali makan ayam sepet, saudara, kayak salah. Dan itu saya nikmatin saudara berminggu-minggu, berbulan-bulan, tapi gemuk juga tuh saudara. Sampai
saya ngelakuin itu, saudara, saya komplain, saya ngedumel, saya bilang itu karena kamu keterlaluan sekali. Kamu keterlaluan sekali, nak. Ini loh, Dedi sama Mami itu kasih kamu yang terbaik, bahan-bahan yang terbaik, semuanya yang terbaik. Kamu kayak begini. Dasar kamu tuh keterlaluan sekali. Tiba-tiba, saudara, waktu saya lagi ngelakuin seperti itu, Tuhan berbicara dalam hati saya. Tuhan bilang begini, stop. Jangan ngedumel. Saya bilang, kenapa Tuhan? Wajar toh saya jengkel. Ya wajar. Tapi kamu ya seperti itu. Saya bilang, saya mulai tersinggung. Maksud lu? Maksud Tuhan apa saya seperti itu? Iya. Kamu juga seperti itu kan? Kamu bikin dosa, kamu bikin kesalahan, berlaratan kemana-mana, tetapi dari dulu sampai sekarang masih aku yang tetap membersihkan dan menutupi segala dosamu. Aku yang bersihkan belaratan yang semua berceceran di lantai ya, sampai semua orang tidak ada yang tahu siapa kamu yang sebenarnya. Semua orang di gereja, di jemaat, kemana saja kamu pergi, mereka hanya melihat seorang buan-buan yang hebat, yang bisa mengkhotbahkan dengan bagus. Tapi mereka tidak pernah tahu aku siapa yang sesungguhnya. Aku yang selalu beresin kamu punya masalah. Aku yang selalu cover kamu dan menutupi semuanya sehingga kamu gak pernah peduli apa yang sudah kamu lakukan. Dan aku bersihkan itu dengan darahku sendiri, dengan nyawa. Waktu saya dengar bicara dalam hati seperti itu, saudara, saya nangis jadi-jadi. Untuk pertama kalinya saya ngepel sambil bercucuran air mata, saudara. Setelah itu saya ambil sendokannya makanan yang tersisa di mangkok. Saya bilang gini sama Karen, kau makan makan. Ayo please, kau mau tumbahin lagi 10 kali nggak apa-apa. Dedi akan bersihkan. Dedi pasti akan bersihkan. Don't worry, gak apa-apa. It's okay. Yang penting kamu bisa makan. Sehingga saudara, prestasi kita sebagai orang tua adalah ketika waktu sendok itu bisa masuk ke dalam mulutnya, Dedi bisa makan. Kadang-kadang waktu saudara baca Alkitab, saudara nggak ngerti. Saya mau saudara juga begitu. Yang penting masuk. Nanti urusan saudara ngerti atau nggak ngerti, nanti Roh Kudus yang akan mengingatkan kepada saudara ketika saudara ada masalah dalam hidup. Saudara, Roh Kudus itu jadi penolong. Siapa di dunia ini gak pengen penolong? 24 jam satu hari. Dalam setiap permasalahan yang kita hadapi, dia selalu ada bersama dengan kita. Waktu saya ngalamin hal seperti itu sama anak saya tahu bahwa Tuhan yang menolong hidup saya selalu. Dan saya tahu Roh Kristus atau Roh Kudus itu yang memampukan saya bisa hidup sampai hari ini. Dalam pelayanan saya, saudaraku, saya pergi kemanapun, saya pelayanan. Saya berdoa untuk orang sakit. Di Singapura itu, saudara, Joshua mungkin tahu ya, dulu sering dengar kalau saya pelayanan pergi keluar ke rumah sakit itu pasti saudara kalau ke rumah sakit di Singapura itu kira-kira jemaat yang pergi ke Singapura berobatnya tuh sakitnya udah parah. Jadi kadang-kadang saudara kalau saya pergi ke rumah sakit, dulu doain orang sakit. Jujur aja saudara, dulu saya sempat stres jadi pendeta. Kenapa? Setiap kali saya doain orang sakit, banyak yang matinya daripada yang sembuhnya, saudara. Jadi saya ini sering kali pulang ke rumah, saya stres, saya ngaca, saya bilang pada Tuhan, saya nggak mau jadi pendeta kecabut nyawa. Karena lebih banyak saya ngedoain orang jadi mati daripada sembuhnya. Saya minta Tuhan, tolong Tuhan. Kesembuhan itu memang pekerjaannya Tuhan. Lalu saya minta supaya Roh Kudus bekerja, saudara. Tapi dalam pelayanan yang saya hadapi itu, saudara, itu pelayanan yang luar biasa. Mulai dari yang sakitnya itu dari yang macam-macam. Memang sakit penyakit atau memang sakitnya itu karena kuasa si jahat, saudara. Satu kali, saudaraku, ada anak umur 7 tahun. Sudah operasi otak, buka tutup otaknya dibuka, saudaraku, sudah 8 kali. Disedot, di ini, di apa, macam-macam. Orang Bali.
Kalau kami para pendua syafaat berdoa di sana, dukung support. Saya berdoa. Lalu Roh Kudus kasih tahu sama kita bahwa ini bukan sakit biasa. Dia pendua syafaat itu kasih tahu sama saya bahwa mereka waktu doa untuk anak ini, dia melihat itu loh saudara. Mungkin kalau di Indonesia lebih terkenal Nyi Blorong. Saudara tahu Nyi Blorong? Yang rambutnya itu ular. Gitu. Ternyata waktu kita ngomong ke orang tuanya, kita ngelihat gambaran di dalam doa seperti itu, saudaraku. Baru mereka kedua orang tuanya itu menangis jadi-jadinya dan mereka cerita bahwa ternyata saudaraku mereka punya nenek buyut masih hidup, umurnya 100, waktu itu 108 atau 107 tahun. Sudah nggak bisa apa-apa di tempat tidur aja. Tapi pada waktu hari tertentu, jam tertentu, dia itu bisa bangun seperti kayak wanita cantik, jalan di ruang tengah, jadi sehat. Tapi cuma 1 hari itu saja. Dan di rumahnya itu saudara ada 2 ekor ular yang dibiarkan berkeliaran di ruang tengah. Ngeri kan saudara? Siapa yang mau punya nenek kayak begitu? Akhirnya setelah kedua orang tuanya ini belajar mulai percaya kepada Tuhan, kami tantang, doakan saudara, yang kami minta supaya Roh Kudus turun menjamah dia, saudaraku. Hari yang sama, detik itu juga saudara, dia dengar telepon bahwa apa? Bahwa kedua anjingnya meninggal. Tiba-tiba mati aja saudara. Jadi selidik punya selidik, ternyata saudara setiap generasi pasti ada korban. Nah, untuk generasi yang keempat ini, dia minta anaknya ini saudara supaya mati. Jadi tarik-tarikan nyawa. 8 kali sudah operasi otak, buka tutup. Dokter nggak nemuin penyakitnya apa. Sudah dioperasi, sampai cairan dikeluarin dari sini. Anak itu seperti kemana-mana, seperti bawa, bawa tabung kemana-mana. Kesian sekali. Kita doakan, kita minta, kita patahkan kuasanya, kita hancurkan kuasa iblis itu, saudara. Hari ketiga, saudara, kita dengar berita bahwa neneknya tutup usia. Waktu neneknya tutup usia itu, besoknya anak itu harusnya operasi otak. Dokter scanning yang terakhir sebelum operasi. Dokter bilang, rasanya untuk kali ini nggak perlu dioperasi. Kita lihat 1 minggu ke depan. Sampai hari ini, anak itu tidak pernah lagi dioperasi. Sampai hari ini anak itu bisa sekolah, pinter otaknya, walaupun sudah dibuka tutup 8 kali. Keseimbangannya bagus dan luar biasa sehat. Hidup di Bali. Saya doakan orang sakit 1 kali lagi. Ini yang ajaib-ajaib sudah. Saya doain, masuk ke ICU, dokternya bilang nggak tahu sakitnya apa juga. Waktu saya doakan, tiba-tiba waktu kita menyembah Tuhan di situ, waktu menyembah Tuhan. Setelah saya konsen dengan keluarganya, waktu menyembah Tuhan di dalam saudara, belum saya doakan, baru saya mau tumpangi tangan bersama-sama dengan keluarganya. Tiba-tiba saudaraku dia bangun dari ICU itu, saudara, dari tempat tidurnya bangun dan dia muntah, saudara. Saudara tahu muntahnya apa? Keluar dari isi perutnya itu abu gosok. Ibu-ibu tahu abu gosok ya? Keluar itu banyak, bercampur dengan semua cairan ya, lendir dan semuanya. Wah, menjijikan, bau dan ngeri. Tapi sejak saat itu saudara, besoknya dia pindah ke kamar biasa dan cuma 3 hari saja di rumah sakit. Padahal sebenarnya sudah 10 hari di ICU dan gak ada perubahan. Dokter bilang give up. Kalau dalam waktu kira-kira 5 hari lagi katanya di ICU dan tidak ada perubahan, lebih baik dibawa pulang saja. Karena semua sudah dibedel, semua apa segala macam nggak kelihatan. Dokter loh saudara, masa bisa salah, betul nggak? Waktu di perutnya dibuka segala macam nggak ada yang namanya abu gosok. Tapi waktu kita doakan itu saudara, keluar semua abu gosoknya. Dan kita layani, dia terima Tuhan. Hari ini dia aktif melayani di Jakarta, saudaraku, masih kontak dengan saya. Dan dia sungguh-sungguh sama Tuhan, luar biasa. Siapa yang melakukan itu saudara? Saya? Bukan. Roh Kudus, penolong. Jujur saudara, setiap kali masuk ruang ICU itu saya sudah deg-degan. Mati hidup, mati hidup, mati hidup.
Dulu kalau pelayanan habis pergi ke rumah sakit, itu hitungannya 3 hari. Hari pertama, kedua, ketiga mati. Jadi tunggu 3 hari beritanya. Tapi saudaraku, Roh Kudus itu menolong dalam pelayanan saya luar biasa. Nah ini satu kali saya pernah pelayanan juga tentang orang sakit pergi Raimuna. Kita bikin acara Raimuna di Kupang. Raimuna itu kan kalau kita tahu bahwa sebenarnya itu acara buat anak muda, betul ya Pak ya? Acara anak muda buat jangkau anak-anak muda untuk jadi hamba batu atau misionaris, disekolahkan di sekolah kita di Bandung. Saya nggak tahu, saya udah briefing ke pengkhotbahnya bahwa ini acara anak muda, bukan KKR kesembuhan. Tapi pengkhotbahnya itu saudara tiba-tiba dia tantang. Ada satu lagi yang kami mau doakan. Siapa saudara yang datang ke sini yang sakit penyakit semuanya dan mau disembuhkan, maju ke depan. Wah, saudara banyak yang maju. Saya bilang, saya briefing ke semua kanselor itu, saudara nggak ada kita briefing kanselor untuk doain orang sakit. Kebagiannya saudara karena mereka tahu bahwa saya panitia utamanya dari Jakarta, jadi dia pikirkan bahwa saya yang paling bertanggung jawab kan. Ada satu orang saudaraku, anak muda, umur 18 tahun, datang dibawa ke saya. Ternyata dia bisu tuli dari lahir. Waktu saya dengar apa? Bisu tuli. Saya bilang, astagfirullahaladzim, jangan bawa ke saya dong. Sudah, betul. Saya nggak expect untuk ngedoain orang bisu tuli saat itu, detik itu juga. Tapi orangnya sudah di depan saya. Kak, tolong didoakan. Saya kan tanya sakitnya apa? Bisu tuli. Ada yang lebih rendah, ada yang bisu tuli rendah. Karena Kak, ini bisu tuli ini, makanya nggak bisa komunikasi katanya. Dia tulis di tangan. Kalau dia sudah bisu tuli itu dari lahir, nggak bisa dengar apa-apa. Cuma dengar ini gitu mungkin ya, saya nggak tahu karena saya kan orang bisu tuli kan. Ya oke lah. Saya doakan dalam nama Yesus, saya minta Tuhan buka telinganya. Kayaknya pernah mantap, doain lagi 2 kali, 3 kali doain juga saudara. Terakhir saudara dalam keadaan frustasi dalam hati ini saya doa, Tuhan tolong kali ini Tuhan mesti jangan permalukan hambamu Tuhan, tolong. Saya tutup telinganya sekali lagi, Tuhan tolong supaya saya doa lama. Itu doa bukan minta kesembuhan, saya doa buat diri saya sendiri. Tuhan, tolong, buka telinganya Tuhan, tolong. Saya bilang, dalam nama Yesus, bukan mendengar, dalam nama Yesus. Tiba-tiba saudara, dari mulut itu bisa ngomongin, ayo, saya bilang, dia nangis jadi-jadinya. Dia ingin mengeluarkan sebuah kata-kata yang dia dengar di dalam puji-pujian itu. Karena waktu puji-pujian itu saudara kita lagi nyanyi haleluya 12 kali. Haleluya, haleluya, haleluya. Jadi itu tiba-tiba dia ngangkat tangan sejari-jarinya, dia putar. Dia bisa mendengar. Nah ini giliran saya. Begitu saya melihat seperti itu, saya masuk ke tenda yang disiapin buat panitia. Saya sujud, saya nangis sama Tuhan. Aku itu akan kamu yang berdosa dan tidak percaya ini. Saya tahu persis itu bukan saya. Siapa yang ngelakuin? Tuhan. Nah saudara, kalau di rumah saya, ini kesaksian saya. Kalau di rumah saya di Singapura dikasih pembantu rumah tangga cuma buat bantu nyetrika, bantu nyuci, bantu apa aja pekerjaan rumah. Saya sama istri saya sudah merasa aduh puji Tuhan. Apalagi dalam kehidupan kita dikasih pembantu sama Tuhan yang menemani 24 jam sehari dan dia bisa melakukan apa saja dalam hidup. Dari yang saudara pikir mustahil sampai yang saudara pikir itu sepele, dia sanggup dan dia bisa, dan dia akan dengan senang hati untuk membantu hidup saudara.
Keluhan-keluhan yang saudara pikir bahwa tidak pantas untuk diucapkan kepada siapapun, dia bisa, dia sanggup, dan dia mau, dan dia sangat sanggup dan mampu untuk melakukan itu, saudara. Saudara mau nggak? Amin. Halo, mau nggak punya dikasih pembantu ya kayak begitu? Mau nggak dikasih pembantu yang kita minta untuk kasih kesembuhan buat kita, dan dia bisa lakukan itu? Mau nggak dalam hidup saudara ketika saudara bergumul, saudara nggak tahu saudara mesti ngelakuin apa? Ketika nggak ada susu dan makanan buat anakku di rumah, saudara menjerit kepada dia, Tuhan, tolong. Dan seolah-olah saudara nggak ada orang yang peduli, tapi tiba-tiba dia peduli. Dan tiba-tiba dia memberkati dengan cara yang ajaib dalam hidup saudara, hanya untuk membuat supaya meja makanmu tersedia hidangan buat anak-anakku di rumah. Bagi seorang ibu tahu bagaimana ketika tidak ada susu dan tidak punya uang untuk memberi susu buat anakmu. Yang kau bisa lakukan adalah tiba-tiba menjerit kepada dia. Roh penolong dan penghibur itu bisa memberikan kedamaian dalam hatimu dan bisa berbisik dengan sederhana dia bilang, jangan khawatir. Jangan khawatir. Susu sedang dalam perjalanan. Saudara pikir saya mau dusta? Tidak. Waktu saya kuliah tingkat 4, satu kali dalam perjalanan pulang habis latihan musik seperti tadi saudara, latihan musik jam 10.30 malam, saya masih ingat. Waktu perjalanan pulang saya nyetir saudaraku, di tol tiba-tiba Tuhan bilang begini dalam hati saya, balik pergi ke hypermart. Iya, pergi ke hypermart 24 jam. Jelas saya bicara, beli susu mereknya ini, beli 3 kali. Buat apa Tuhan sampai terus lanjut? Ini jam 10.30 malam sudah capek berlatihan. Pergi ke seorang pengerja gerejamu, kasih dia 3 susu kaleng. Saya bilang, reset benar 10.30 malam suruh beli susu. Banting setir saya keluar exit saudaraku, saya balik lagi muter. Saya pergi ke hypermart saudara, saya cari susu yang persis yang Tuhan kasih tahu dalam hati saya. Saya cari susu, saudara tahu nggak? Ini bukan dibuat-buat. Di rak itu persis 3 kaleng. Saya mau beli 4, dia bilang nggak ada. Ini tinggal 3 kaleng. Kalau mau ini, saya lihat expirednya, oke lah. Saya bawa ke kasir, saya beli, saya bawa ke rumahnya, saya pencet bel. Kamu yang buka bapak suaminya. Pak, sorry ya gak malam-malam, setengah 12 malam. Oh iya, gak apa-apa, apa yang bisa dibantu? Udah Pak, ini kalau saya gak tahu ya, ini mungkin kalau Bapak gak butuh atau Bapak butuh atau gimana, saya gak tahu. Tapi ini loh, tadi waktu udah perjalanan, pokoknya saya disuruh untuk beli susu dan saya untuk cuma nganterin aja nih buat Bapak. Saya gak tahu ini buka atau enggak. Saudara aku, tiba-tiba Bapak itu peluk saya sejadi-jadinya dan dia menangis. Kamu tahu, kita dari 1,5 jam yang lalu kita cuma bisa berdoa sama Tuhan. Karena uang di dalam dompet kita sudah 3 hari tidak ada isinya. Dan di ATM pun tidak ada 1 rupiah pun saudara. Dan yang bisa diambil dari ATM. Dan waktu itu anaknya sudah menangis karena lapar pengen minum susu saudara. 1,5 jam mereka berdoa. Persis pada waktu Tuhan berbicara pada saya pada perjalanan. Tuhan ketuk hati saya untuk belajar taat, untuk balik beli susu. Dan Tuhan yang menyediakan susunya persis 3 kaleng bilang itu. Tidak kurang, tidak lebih. 3 kaleng, persis, merek yang sama. Saya bawa, saya kasih ke dia. Di situ saya baru tahu bahwa Tuhan bisa dengar seruan kita hanya untuk sebuah 3 kaleng susu. Dia berbicara kepada Tuhan. Roh Kudus yang berbicara ke hati saya. Dan saya yang seperti dalam tanda kutip seperti seorang malaikat yang datang untuk memberkati. Saya bilang bukan saya, tetapi Tuhan yang berseru, yang mendengar, yang menceritakan kepada saya. Sampai hari ini saya tidak pernah lupa. Sejak saat itu saya terlalu percaya terhadap Roh Kudus. Saya bilang sama Tuhan seperti ini, Tuhan,
Kalau dulu waktu saya kuliah, Tuhan bisa begitu pedulinya terhadap pendeta saya, yang cuma untuk susu saja Tuhan bisa kirim saya. Sekarang saya melayani engkau, saya terlalu percaya bahwa Tuhan juga sanggup untuk take care, untuk menjaga hidup saya. Karena kalau saya berseru pada Tuhan, Tuhan pasti dengar. Dan Dia punya penolong dalam hidup kita. Dia memberikan penolong itu, Roh Kudus dalam hidup kita, untuk memberikan damai sejahtera ketika kita lagi galau, ketika kita lagi dalam susah hati dan gak ada yang tahu siapapun. Bahkan mungkin yang tidur sekamar denganmu, kau tidak pernah tahu pergumulan sedang apa yang kau hadapi. Tapi saya mau beritahu, Tuhan, Roh Kudus yang selalu menemani engkau, sekalipun kamu tidak cerita, Dia tahu persis apa yang kau hadapi. Dan Dia menawarkan bantuan kepadamu. Seolah-olah Dia berkata seperti ini, apa yang bisa aku bantu? Dia sanggup membuat apa yang tidak mungkin menjadi mungkin dalam hidup. Saya selalu menangis dan terharu ketika selalu menemukan apa yang bisa Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Saya nggak bisa membayangkan kalau dalam kehidupan saya tidak ada seorang roh, kalau tidak ada seorang Roh Kudus yang menolong dalam hidup kita 24 jam. Bagi kedua pasang, bagi seorang pendeta saya itu pada waktu itu, dia berseru di tengah malam, yang nggak tahu mesti pergi kemana. Dia berseru pada Tuhan, dan Tuhan berbicara oleh Roh Kudus yang dalam hidup saya. Kalau Tuhan yang sama seperti itu bisa tolong mereka dan bisa tolong hidup saya pikir dan saya percaya Roh Kudus yang dalam hidup pun juga sanggup untuk menolong hidup. Bagaimana dengan nasi yang ada selalu ada di meja hidanganmu? Apakah itu hadir dengan sendirinya? Tidak. Tuhan yang memberkati engkau. Tuhan yang membuat supaya customer yang kau datangi setiap hari kau bujuk supaya dia bisa beli apa yang kau tawarkan. Akhirnya di Tuhan bukakan jalan itu sehingga kau diberkati. Sederhana, saudara, saya mau tanya. Kalau Tuhan yang Maha Besar itu, Dia menawarkan seorang penolong yang seperti itu dalam hidupmu, saudara mau gak? Yang dimana kalau saudara mau minta apa saja, jangan selalu bilang dengan senang hati ya Tuhan tolong engkau. Walaupun saudara gak bisa berkata-kata dengan kata-kata yang indah dalam doamu dan hanya teriakan dan hanya air mata, Dia dengar, Dia tahu. Pembantu mana di dunia ini yang tahu kebutuhan majikannya, walaupun majikannya tidak bersuara? Pembantu mana di dunia ini yang bisa pergi dengan sendirinya tanpa dibekali uang dan memberikan apa yang kita butuhkan dan ada di meja kita persis tepat pada waktunya? Selain Dia, Roh Kudus yang diberikan dengan kita. Saya bercerita dan bersaksi hari ini, dan saya bertanya kepada saudara, mau gak? Mau gak? Kalau saudara diberikan Roh Kudus, penolong yang bisa menolong hidup saudara dalam setiap kondisi apapun. Mau saudara hidup kudus atau saudara lagi dalam dosa, Dia tetap sanggup untuk membuat mukjizat dalam hidupmu. Mari kita tunduk kepala. Kita tundukkan kepala, saudara. Ambil waktu-waktu yang kudus ini. Mau saudara duduk di belakang atau saudara duduk di depan atau dimanapun, saya mau pagi hari ini saudara fokus sama Dia. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus hadir di sini. Kalian bernyanyi. Mengalir di balik suci, berkala ajar
Saya tahu persis. Waktu saya bercerita, waktu saya menceritakan semua ini, ada rasa lapar dan haus akan Tuhan. Saya mau tantang saudara pagi hari ini. Berapa banyak saudara yang pagi hari ini hadir di ruangan ini? Saudara mau dipenuhi oleh Dia. Saudara mau terima Roh Kudus. Saudara mau terima penolong yang akan menolong hidup saudara 24 jam. Apapun kondisinya,
3 menit ke depan Tuhan mau jamahmu. 3 menit ke depan ya. Tuhan tahu ada hal-hal beberapa dalam kehidupanmu yang kau merasa kering. Dan kau sepertinya sudah melakukannya seperti rutin.